Di lapangan, jangankan hitungan hari, hitungan jam aja udah sangat menentukan. Dan yang kita lihat pada bencana Sumatera ini, sampai seminggu, bahkan 2 minggu pasca bencana, masih ada wilayah yang terisolasi, yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Dalam etika yang disebut utilitarianisme, sebuah tindakan dinilai benar bukan pertama-tama karena prosedur, melainkan karena manfaat nyata yang dihasilkan bagi sebanyak-banyaknya orang. Dan dalam situasi bencana, ukuran etikanya bukan seberapa rapi izin di atas kertas, melainkan berapa banyak nyawa yang bisa terselamatkan. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi di The Editors. Negara terlambat, itulah kenyataan yang terjadi di Indonesia dalam menangani bencana Sumatera. Ketika banjir datang, tanah longsor, rumah hanyut, keluarga terpisah, orang-orang meninggal. Yang bergerak lebih dulu secara masif ya warga, komunitas, relawan, anak-anak muda yang menggalang dana, memobilisasi logistik lewat media sosial, dan mengantar semua bantuan itu sampai ke tenda pengungsian. Sementara negara gimana mau bergerak cepat? Lah, kepala BNPB-nya aja menganggap bencana ini cuma serem di media sosial. Dan sekarang, di tengah situasi yang masih awur-awuran, malah muncul perdebatan yang terasa salah fokus. Pengumpulan donasi bencana oleh publik harus mengantongi izin lebih dulu. Isu ini mengemuka setelah gelombang penggalangan dana yang dilakukan oleh public figure dan masyarakat ramai dibahas dan viral di media. Sampai sekarang pun saya masih bingung. Kenapa pemerintah itu hobi banget mempersulit hal-hal yang mudah? Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyinggung pentingnya perizinan dan kepatuhan aturan ketika masyarakat menggalang dana. Bahkan, ia secara gamblang menyampaikan bahwa ada ancaman pidana kurungan 3 bulan bagi pihak yang tidak mengikuti aturan. Memang, akuntabilitas itu penting. Publik memang harus dilindungi dari penipuan berkedok kemanusiaan. Donasi harus bisa diaudit, harus ada pelaporan dan transparansi. Itu semua betul. Itu semua sehat. Tapi sekarang yang jadi masalah bukan tujuan, melainkan desain kebijakannya. Ketika izin diposisikan sebagai pintu pertama dalam situasi darurat, itu bisa berubah menjadi rem, menjadi keterlambatan, menjadi bencana lanjutan bagi warga yang kini berstatus sebagai korban. Kita semua tahu dasar hukumnya. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961. Ini mengatur bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin terlebih dulu dari pejabat berwenang. Kemudian ada regulasi teknis terbaru, yaitu Permensos Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Di situ sebetulnya ada daftar kegiatan yang tidak memerlukan izin, termasuk pada konteks tertentu yang dikategorikan sebagai keadaan darurat. Tapi kenyataannya, praktik di lapangan seringkali tidak sesederhana teks regulasi. Dan kalau diikuti, itu pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Mau nunggu berapa lama sampai bantuan bakal dikirim? Apa pemerintah nggak sadar kalau bencana itu nggak menunggu meja birokrasi rapi? Di lapangan, jangankan hitungan hari, hitungan jam aja udah sangat menentukan. Dan yang kita lihat pada bencana Sumatera ini, sampai seminggu, bahkan 2 minggu pasca bencana, masih ada wilayah yang terisolasi, yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Inilah yang kemudian membuat publik bergerak. Sesama warga negara, siapa yang tega melihat para korban di tanah yang luluh lantah, nggak bisa makan, tidur di rel kereta beralaskan kain kena banjir, tanpa tenda. Kebijakan perizinan donasi bencana, jika nggak didesain secara mekanisme darurat yang benar-benar cepat, berpotensi menimbulkan bencana baru. Pemerintah mungkin akan menjawab, tenang aja, untuk kondisi darurat, izin bisa belakangan. Mensos juga sudah menyampaikan bahwa donasi bisa disalurkan dulu, dan perizinan serta laporan bisa menyusul setelahnya. Itu terdengar lebih masuk akal.
Tapi pertanyaannya, kalau bisa belakangan, kenapa pesan yang paling keras dan paling awal disuarakan justru harus izin dulu? Kenapa itu yang digaungkan lebih awal? Apa karena pemerintah takut kelihatan kalau kerjanya emang sangat lambat? Atau begini, kalau memang pemerintah memiliki semangat merangkul, semangat gotong royong, kenapa nggak pemerintah yang membantu mengurus perizinan-perizinan itu? Bukan malah menakut-nakuti orang dengan ancaman penjara. Dalam situasi krisis, satu kalimat pejabat itu bisa mengubah perilaku masyarakat. Relawan bisa jadi ragu, komunitas bisa jadi takut, donatur bisa jadi menahan diri karena takut dikriminalisasi. Dan yang paling penting, sebelum menertibkan gotong royong warga, negara harus bisa membuktikan bahwa mereka bergerak cepat. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan itu bukan citra kementerian, bukan rapi atau tidaknya prosedur, melainkan manusia-manusia ini, korban-korban yang lapar, anak-anak yang butuh obat, dan keluarga yang tidur tanpa tenda pengungsian. Kalau kita mau jujur secara etika, persoalan ini sebenarnya sederhana. Dalam etika yang disebut utilitarianisme, sebuah tindakan dinilai benar bukan pertama-tama karena prosedur, melainkan karena manfaat nyata yang dihasilkan bagi sebanyak-banyaknya orang. Dan dalam situasi bencana, ukuran etikanya bukan seberapa rapi izin di atas kertas, melainkan berapa banyak nyawa yang bisa terselamatkan, berapa cepat bantuan bisa sampai, dan berapa lama korban harus menunggu. Kalau penggalangan dana oleh warga, komunitas, dan relawan itu terbukti mempercepat bantuan dan mengurangi penderitaan masyarakat, secara utilitarian, tindakan ini bernilai moral, meskipun secara administratif belum sempurna. Tapi sebaliknya, kebijakan yang prosedurnya rapi, tapi di lapangan malah membuat korban menunggu lebih lama, membuat korban lebih menderita, itu justru akan kehilangan pembenaran etikanya. Dan di tengah bencana, ukuran keberhasilan negara itu bukan berapa tertibnya prosedur, melainkan berapa cepat penderitaan bisa dikurangi. Kecepatan itu seringkali adalah nyawa. Dalam logika kemanusiaan, dan juga dalam logika utilitarianisme, aturan itu ada untuk melayani manusia, bukan manusia yang malah dikorbankan demi aturan.